Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Utara dan mewakili yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati seluruh wilayah Bapak Lurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati juga seluruh wilayah kepala lingkungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang sama-sama kita banggakan yang baru saja tiba, sampai saya menanti beliau sejam. Dan di Bapak pengawas kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekaligus seperjuangan saya, Bapak Haji Musin yang dimuliakan Allah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 14 kebalik ya, SDN 1 SDN Negeri 41 Kota Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya gugus 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita dapat hadir di rumah tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga kehadiran kita di tempat ini mendatangkan ridho dan barakah dari Allah, sehingga visi misi dan munajat kita ke depan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati Maulid Nabi yang walaupun sebenarnya sudah lewat bulan Maulid. Ya, artinya bukan dari sisi Maulidnya, tapi dari sisi nilai Maulidnya yang harus terus kita pertahankan. Karena kalau undang saya bulan Maulid, insya Allah nggak datang. Kenapa? Karena penuh. Nah ini kalau sudah lewat Maulid, ya insya Allah saya bisa datang karena sudah lewat pasca Maulid. Tapi setiap hari sesungguhnya harus ada nilai Maulid, karena Maulid itu hakikatnya adalah mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah SAW. Dan kata cinta tidak mengenal tahun, tidak mengenal bulan, ukurannya jauh di mata, selalu dekat di hati. Kata Sayyid Muhammad, kalau kita mencintai Nabi ukurannya bulan Maulid saja, tentunya kita tidak akan mendapat cinta itu dalam setiap bulan. Maka cinta sejati adalah setiap saat ada cinta, ada makna Maulid. Kalau dikatakan hari ibu adalah 22 Desember, apakah maknanya kemudian kita mencintai ibu kita tanggal 22 Desember saja? Setelah itu kita banting ibu kita, karena ini bukan hari ibu. Apakah kita mencintai anak-anak kita setiap hari anak saja? Tidak setiap hari. Sesungguhnya Maulidnya adalah yang hakikatnya cinta itu ada, tapi sejatinya kapanpun kita harus mencintai, karena dengan cinta inilah semuanya akan hidup dengan damai. Karena cinta kita akan selalu hidup di dalam persamaan, bukan perbedaan. Rasulullah SAW beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak utus engkau sebagai rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai wujud rahmat kasih sayang paling besar, Allah suruh kita bahagia dengan adanya rahmat. Firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad pada umatmu bahwa dengan fadl karunia Allah wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah berupa Nabi Muhammad dan kasih sayang Allah, mereka harus bahagia. Ya, maka kita bermaulid ini harus bahagia, Bapak Ibu, jangan cemberut-cemberut. Ada yang sedang susah di sini, ya boleh susah di rumah, tapi di sini jangan. Ya, boleh pikirin utang di rumah, tapi di sini jangan. Kita happy saja, harus bahagia. Saya bahagia ke sini. Ya, ibu kepala sekolah mau pensiun bahagia. Ya, ini 14 kita baru datang bahagia. Tidak ada yang susah. Ya, sampai kata Nabi SAW, ya, min khiyari ummati qaumun
yadhakuna jahra li sa'ati rahmatillahi alaih. Di antara ciri umatku yang paling aku banggakan, paling aku cintai, mereka selalu tertawa bahagia karena hebatnya rahmat Allah buat dia. Makanya ciri Nabi itu selalu tersenyum, Bapak Ibu. Ya, maka jangan pernah cemberut. Ya, walaupun sudah di rumah, kita di rumah berantem bersama istri, liburan, anak sakit, tapi di luar rumah harus terus tersenyum. Ya, apapun masalahnya jangan mengalahkan senyum kita. Ini di rumah berantem, di sekolahnya cemberut-cemberut ini. Ya, nah, jadi kepala sekolah di rumah di omelin sama istri, sampai ke sekolah diomelin gurunya. Kenapa di rumah saya balas dendam? Jangan sampai ya kita ini susah. Ya, maka belajarlah untuk tersenyum, karena senyummu akan menundukkan dunia. Ya, tidak ada orang ganteng kalau dia tidak bisa tersenyum. Sehingga ciri malaikat Malik penjaga neraka itu, Bapak Ibu, itu tidak dikasih tersenyum. Kenapa? Kalau senyum nanti jadi jatuh cinta. Ya, Malik itu tidak boleh tersenyum. Kenapa? Karena dia simbol apa? Simbol kepanasan, simbol azab, simbol seterusnya yang tidak baik. Maka dengan senyum inilah kita harus bangga menjadi umat Nabi SAW, memolehkan Nabi. Maka memolehkan Nabi tidak perlu menggunakan banyak dalil, cukup menggunakan hati nurani dengan mencintai Nabi SAW. Kalau kita ini mencintai anak kita, Bapak Ibu, dengan cinta anak kita, kita ulang tahunkan anak kita undangkan, ada yang undangin ke Cimol, ada yang undangin gendang beli. Saking apa sayangnya sama anaknya, dia undangkan artis. Padahal anak kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Tapi kenapa ketika Nabi lahir, yang itu adalah khairul anbiya wal mursalin, dia adalah pembawa rahmat, dia adalah sebaik-baik makhluk yang diutus, kenapa kita tidak bahagia dengan itu? Maka seharusnya bahagia kita bersama maulid Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu, saya kalau diundang maulid, mana saya berangkat. Ukurannya kemarin undangan saya sehari itu 5-6 kali. Posisi kita bahagia saja. Ya, kalau udah ketemu jamaah senang kelihatan. Kalau udah pulang baru lemes. Makanya di rumah itu lemes-lemesnya aja saya dapat sama istri. Ya. Nah, kalau udah ketemu sama Ibu Husain baru senang. Makanya kenapa telah diteliti, kenapa Nabi mengatakan syaratnya panjang umur itu dan luas rezeki itu satu, yakni apa? Silaturahim. Ya. Kenapa silaturahim itu memanjangkan umur? Karena kalau udah ketemu sama orang, kita itu akan senang. Ya. Justru sebaliknya, orang yang ketemu sama orang nggak senang itu cepat mati. Ya, nggak percaya bukti. Ya, ini baru keluar rumah udah sakit hatinya, jantungnya. Lihat tetangganya sakit jantungnya. Lihat tetangganya beli mobil baru, dia yang meriah. Ya. Lihat tetangganya bahagia, ada yang susah. Ya. Nah, ini ada apa dengan kita? Maka poin Rasulullah SAW yang harus kita hidupkan hari ini, bagaimana menjaga silaturahim kita. Karena silaturahim akan memanjangkan umur dan meluaskan rezeki kita. Siapapun kita, mohon maaf, jadi pegawai, tidak jadi pegawai, jadi pejabat, tidak jadi pejabat. Pokok kita ini pintar silaturahim, pintar tersenyum, insya Allah Allah berikan kita segala-galanya. Ya, ibu kepala sekolah mau pensiun, ukuran makanya hari ini bersilaturahim untuk apa? Untuk memanjangkan umur beliau. Ya, walaupun beliau tidak di sini, tapi hati beliau akan selalu ada dalam kenangan guru-guru sini. Nah, itu makanya silaturahim. Ya, minimal kalau beliau diingat setiap maulid nanti diundang ke sini. Ya. Kalaupun tidak diundang ya dianterin pulangnya ke sana. Itu rezekinya. Ya. Maka kalau kita silaturahim juga Bapak Ibu, kita kemana saja, mana umur kita panjang, rezeki kita pasti banyak. Kenapa? Karena minimal sudah datang ke rumah orang itu disediain kopi, ya, dikasih makanan, disatu sama tuan rumah. Tapi jangan tiap hari bertamu, nanti dipelewas sini, ya, godang budi doang. Makanya zurhib pantas dan hubbat. Ya, ziarah jarang-jarang agar tambah cinta.
Ya, kita kalau setiap hari sudah diri itu harus ada kependakuan situ. Ya, makanya saya paling senang datang di undangan yang jarang-jarang. Ya, kita diundang. Kalau yang setiap hari, jemaah kadang udah lemah-lemah agak diri. Tapi bagaimana kita yakni membangun silaturahim agar umur kita diberkahi dan rezeki kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ini mau nikah jam bukan nikah saya, artinya ada cara nikah ini. Ya, akan saya cepat datang dari jam 9:30. Jam berapa ini? Tadi 8:30 sadul ya. Jadi kita berbicara tentang Rasulullah tidak akan pernah cukup, Bapak Ibu. Mensifati Nabi tidak akan pernah cukup. Sampai subuh pun saya ceramah tidak bakal cukup. Sanggup saya sampai subuh? Kalau sudah sanggup terusin sendiri. Saya mulai dulu. Tidak akan pernah cukup waktu kita. Aisyah pun ditanya Abu Bakar, ya Aisyah tusiflan an hasanati Rasulullah SAW. Ya Abi Bakar, wahai Abu Bakar, karena Nabi SAW bahrun la sahila lahu. Engkau berbicara tentang Rasulullah bagaikan engkau berbicara dengan lautan yang tidak ada tepiannya. Rasulullah itu lautan tidak ada ujungnya. Semakin engkau menyelaminya, semakin engkau akan terbuka melihat keindahannya. Nah itu Rasulullah. Sehingga kalaupun Rasulullah itu kita pelajari, kita mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu 114 surat, ya 30 juz. Ya, kami baca tafsir ya di Islamic Center itu, ya sejak 3 tahun yang lalu. Itu baru hari ini masih dapat surat Asy-Syu'ara ayat 40. Itu sejak 4-5 tahun yang lalu udah hatam-hatam. Apalagi kita ya mengkaji Rasulullah hari ini nggak bisa. Maka apa yang kita ambil dari Rasulullah beberapa saja. Ya, beberapa saja. Yang pertama, poin besar Rasulullah di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 3 bagian besar Rasulullah yang ingin menjadi inspirasi yang terbesar untuk umat Nabi SAW. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini harus kita tiru. Rasulullah itu datang dengan sifat besar yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau itu merasakan apa yang orang lain rasakan, perasa yang luar biasa, kepekaan sosial yang luar biasa. Rasulullah itu Bapak Ibu, ya. Beliau itu pinternya pinter, beliau itu cerdasnya cerdas, beliau itu takwanya takwa. Tapi beliau tidak pernah merasa takwa, merasa pinter, apalagi sok pinter. Kalau hari ini mohon maaf banyak kita merasa pinter tapi tidak pinter merasa. Sama tuh enggak? Beda. Hari ini orang banyak merasa pinter tapi gak pernah pinter merasa. Nabi itu bukan merasa pinter, ya, tapi beliau itu pinter merasa. Ya, merasakan apa yang orang lain merasakan. Beliau tidak akan pernah bisa tersenyum kalau sahabatnya tidak senyum. Beliau tidak akan pernah kenyang sebelum sahabatnya kenyang. Beliau tidak akan pernah bahagia. Coba ketika ditawarkan oleh malaikat maut, ya Rasulullah, waktunya untuk datang ke Allah, waktu di dunia sudah habis. Allah persiapkan untukmu surga sudah dihias seluruhnya. Beda dari surga sudah bersalon-salon semuanya. Ya, malaikat nabi-nabi bersab-sab di langit untuk menyambut kehadiranmu. Satu pun neraka tidak ada apinya yang dihidupkan. Semua pintu neraka ditutup hanya untuk menyambut kehadiranmu. Nabi tidak sedikit pun tersenyum. Kata malaikat, ya Rasulullah, bukankah tidakkah engkau bahagia mendengar kabar ini? Kata Nabi, lah. Nabi tidak, aku tidak bahagia. Kenapa? Karena untukku itu sudah pasti. Tapi yang ditanya oleh Rasulullah, kaifa bi ummati, bagaimana dengan umat saya? Nah, itu. Ya. Jadi Rasulullah itu perasa yang luar biasa. Kalau hari ini pertanyaannya, kenapa engkau memaulidkan Nabi? Seolah-olah kata Sayyid Muhammad bertanya, kenapa engkau mencintai Nabi? Kalau hari ini kita bertanya, kenapa engkau menangis untuk Nabi? Karena Nabi sudah menangis untuk kita 1400 tahun yang lalu. Kenapa engkau menyebut nama Nabi hari ini? Karena 1400 tahun yang lalu sebelum kita ada, beliau sudah merindukan kehadiran kita bersamanya di surga. Maka itu perasa yang luar biasa.
Maka ibu-ibu hari ini penyakit kita jauh daripada Rasulullah, yakni SMS penyakitnya hari ini. Apa SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Temannya punya motor baru, mudahan terlanggar sitam, lewas-lewas. Itu kita. Ya. Saudaranya susah, dia senang. Yes, kenapa tidak ada mati-mati? Ya Allah ya Rasulullah. Apakah itu ajaran Rasulullah? Tidak. Ya. Yang paling mencengangkan ukurannya, kita kemana di tempat-tempat pembuangan sampah pun ukurannya sangat-sangat tidak rasional. Orang menulis misalnya di tempat-tempat pembuangan sampah, ya Allah katanya besar-besar lagi tulisan, ya Allah miskinkanlah orang yang buang sampah di tempat ini 1000 kali, amin. Saya lempar tulisan itu. Ini bukan akhlak Rasul banget. Sehingga apa? Yang lihat bacaan itu tambah senang dia buang sampah. Dia bilang apa? Ani buah miskin nih. Kenapa kita tidak berdoa saja? Ya Allah, muliakanlah, kayakanlah orang yang buang sampah di tempat ini. Mungkin berhenti dia buang sampah. Kenapa dia bisa belum? Rasulullah itu dilempar oleh orang Taif, berdarah pelipis matanya, berdarah kakinya. Tapi kata malaikat gunung Uhud, ya Rasulullah izinkan saya untuk melempar mereka dengan gunung. Kata Nabi, kalla jangan, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu apa-apa. Ya, didoakan oleh Allah, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri mereka hidayah. Itu perasaan besar Nabi. Nah, bagaimana hari ini kita merasakan apa yang orang lain rasakan? Saudara kita susah, ikutlah susah. Sehingga ketika kita ikut susah, kita ada solusi. Jadi solusi buat orang lain, bukan jadi benahan. Ya. Ketika saudara kita senang, kita pun ikut senang. Sehingga nikmat orang senang, kita pun diberi nikmat yang sama. Kata Nabi, Bapak Ibu, kalau engkau mau diberikan nikmat yang sama seperti orang itu, maka pujilah nikmat yang ada pada orang lain, karena sifat nikmat akan datang kepada pemujinya. Ya, kalau si dia itu senang lihat orang punya motor baru, ya Allah alhamdulillah ada motor barunya. Mudah-mudahan dia pun diberi, saya diberi. Insya Allah besok parkir di depan rumah, masih ya sekedar parkir dulu. Ya. Itu fungsi nikmat, harus dipuji. Makanya Nabi paling marah kalau mencela nikmat. Ya. Lebih-lebih kalau ada makanan, Bapak Ibu. Kalau ada makanan, kan kata Nabi nggak boleh mencela makanan itu. Kalau Anda tidak suka, tinggalkan, tidak usah komentar. Ya, kenapa? Karena makanan itu mendengar orang yang mencacinya. Ketika dia dicaci, makanan itu akan berkata, aku tidak akan datang kedua kalinya, bro. Ya. Ini udah ada tempe, ada kotak, jangan dicaci. Apa kotak? Tempe paling 5.000. Nggak ada isinya. Ya, tahu tempe, jangan dihina. Kata Nabi, kalau untuk menghina rizki nikmat, maka dia akan dicabut dari, tidak akan pernah datang itu. Tapi ketika engkau puji nikmat, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Itu maknanya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau memuji nikmat, maka nikmat orang akan datang untuk. Sini puji istri orang misalkan, insya Allah sini ditambah istri. Kalau yang percaya, tapi selina doang dengan puji selina jangan dia baru dulu. Kenapa? Karena rumput tetangga pasti lebih hijau. Jadi bagaimana hari ini tugas kita adalah menjadi perasa yang terbaik, Bapak Ibu. Lebih-lebih kita satu gugus, gitu. Lebih-lebih kita satu sekolah. Ya, bagaimana kita harus saling asah-asih asuh dengan cara saling merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu sifat besar Nabi. Yang kedua, nggak ada jam di sini. Nggak kira. Ya. Yang kedua, ya, sifat besar Nabi, akhlak besar Nabi, harisun alaikum, Bapak Ibu. Haris artinya punya cita-cita yang besar untuk manfaat terhadap umatnya. Ya, sampai Allah tegur,
ma aktarun nas bimu'minin walau harasta bimu'minin. Muhammad, engkau punya keinginan besar untuk apa? Umatmu menjadi seluruhnya baik, tapi itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara khusus kata Ibnu Hajar bahwa ketika kita ingin mengikuti Nabi, carilah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Itu Nabi. Ya. Jadilah orang yang banyak manfaat, Bapak Ibu. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaat kan? Ya. Walaupun sekecil-kecil manfaat, karena sekecil manfaat sebesar-besar faidah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wayam naunal maun, bangkin sandal di masjid gembok sandal. Ada jamaah itu saking pelitnya Bapak itu, ke masjid saja dia gembok sandalnya. Dia gembok, dia tulis haram. La haula wala quwwata. Kita ini mau jadi apa? Ya kepelitan. Ya. Jadilah orang yang paling banyak manfaatnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kami tidak bisa bermanfaat, maka cukup untuk tidak menyakiti orang lain, maka itu adalah manfaat. Ya. Tapi kalau engkau bisa bermanfaat lebih, jadilah orang yang bermanfaat. Karena setiap manfaat yang engkau datangkan, maka Allah akan memberikan faedah yang besar-besarnya. Wa ma yutibu wallahu la yutibu ajral muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang muslim. Orang yang berbuat baik manfaat. Maka ketika kita ini memberi kebaikan, Bapak Ibu, kebaikan itu akan datang kepada kita. Kata Nabi, jangan bertanya engkau itu mendapat apa, karena engkau punya Allah, punya Tuhan yang tidak pernah tidur. Engkau punya Tuhan yang tidak tuli. Engkau punya Tuhan yang tidak buta, yang tidak ngantuk, tapi dia tahu bagaimana yang terbaik untuknya. Wa qul maju, makanya kata Allah, kerjakan saja, nggak usah mikir. Kita ini kebanyakan mikir. Nah, diundang aja, sekali mikir. Dia ulang tuh ada. Saya kalau mikir berapa honor saya di SB-nya, nggak datang saya. Iya, kalau mikirin itu, pokoknya apa? Anda diundang, Anda punya kesempatan, datang saja. Beri manfaat, karena Allah tahu yang terbaik untuk. Ya. Kalau engkau berpikir dulu apa dapat burung kita kerja, disuruh tahajud saja, mikirnya sejuta kali. Mana ngantuk nih, gimana dingin, besok mau kerja, mana lupa. Selalu pikirannya burung pikir, tidak jadi kita bekerja. Ya. Yang pertama actionnya dulu. Ya. Jangan bertanya, makanya engkau dapat apa. Tanyalah, kata Nabi, engkau memberi apa. Engkau berbuat apa? Karena engkau punya Allah yang gak pernah tidur. Dia tahu yang terbaik untuk. Saya sering kisahkan, ya, ini teman saya haji dulu 2019, Bapak Ibu. Dia ini hajinya plus-plus saja. Hajinya plus-plus, haji plus-plus sudah. Saya aja jadi tuan guru udah pernah plus-plus haji saya. Ya, paling TPHD doang, kan paling atas. Lebih daerah saja. Ya, ini ada jemaah yang hajinya plus-plus, ya. Tidak saya ceritakan orang mana dan siapa, tapi kisahnya menginspirasi betul, ya. Karena dia ini selalu ikut kajian saya. Dia cerita bahwa saya ini bukan orang kaya, Tuan Guru, tapi kerjaan saya hanya seorang tukang sapu yang jualan keliling, jual sapu hijau keliling loh. Kebiasaan saya setiap selesai sholat subuh, saya keluar rumah, saya keliling kemanapun kaki melangkah. Yang penting sapu saya terjual. Pada suatu hari, saya sampai ke sebuah perempatan di tengah jalan. Masih gelap setelah subuh. Kemudian di tengah jalan saya melihat ada seonggok batu yang besar. Yang saya berpikir ketika orang nanti kena batu ini, maka orang akan celaka, orang bedah bannya dan seterusnya. Maka dia dengan husnuzonnya, tidak ada yang lihat karena dia tahu dia punya Allah yang melihatnya. Dia ambil itu batu dengan niat, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat berangkat ibadah haji, katanya. Diambil dia batu itu, Pak, belum sampai ke pinggir, maka ditabrak sama mobil. Itu hebat. Hebat betul lah. Yang nabrak bukan mobil biasa, itu yang nabrak Alphard. Kunci domo jadi keren. Kalau yang nabrak Alphard itu luar biasa. Orang kaya lagi. Kasih dia keluar ditabrak. Ya, ditabrak sama Alphard. Turun bapak ini. Wallahu a'lam siapa yang pagi-pagi nabrak itu. Ya masih sepi. Dia ngebut.
Dan orang ini tukang sapu ini saya tidak apa-apa katanya, Pak lanjut sudah tidak apa-apa. Tapi bapak ini saking baiknya harus dia dibawa ke rumah sakit. Pokoknya bapak saya ganti sapu sini, pokok saya akan bawa ke rumah sakit. Dan dibawalah ke rumah sakit HK Harapan Keluarga di kamar yang paling VIP. Wah, kalau ada ukurnya VIP atas paling VIP, wah. Ya, kata bapak ini dia yang kembe-kembe, Pak. Nah, dia yang beli-beli, dek, bapak nginep beli dong. Ini kisah nyata bapak itu. Ya, bukan saya buat-buat. Kalau sudah tidak percaya saya angkat ke orang, tapi jangan juga. Ya. Akhirnya dia itu di VIP. Ya, kata dokter pun dia itu tidak apa-apa ini bapak, udah impus saja dia sudah. Impus, tahu aneh bapak, diimpus dia apa? Diimpus semalam saja. Singkat cerita besok paginya bapak ini datang lagi. Nah pak, kejakan gua dulu, melihat yang mulai, lihat yang isam. Lagu menit begini bapak katanya. Saya ini tetap akan menghargai bapak celaka karena saya. Karena dengan sugih bapak ibu, gampang lah dia dah punya anu ini. Akhirnya dia bilang, Pak, sini mau apa? Saya kasih. Denara, malah bukan melihat haji. Aduh, denara lagi melihat haji. Denara apalagi yang melihat haji. Ngeremon sih dia denara aku melihat haji. Akhirnya karena bapak ini orang mampu kaya, dia katakan tahun ini bapak saya berangkatkan side 500 juta VIP. Tuh, ya, hotelnya luar biasa. Itu yang sanggup si bapak itu. Ya, di amplopin kita sama bapak ini di sana di Mekah. Kenapa? Hanya tukang sapu. Apa amalannya? Hanya berpikir bagaimana orang mendapat manfaat dari dia dengan tidak kecelakaan. Allah buka rezekinya. Ya. Makanya sini tuh jalan-jalan lah subuh di tengah jalan itu kalau ada batu diambil bang, mudah-mudahan sudah ditabrak. Ya. Kalau ditabrak cidomo sih udah dirugi. Jadi apa pelajarannya? Jangan pernah meremehkan manfaat sebesar sekecil apapun, karena dia akan datang sebagai sesuatu yang terbaik. Yang terakhir sudah diperbaiki. Ya. Yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala isyaratkan Nabi Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman lembutnya luar biasa, rahim kasih sayang. Nah ini yang hari ini harus kita bangun, kelembutan dan kasih sayang. Tadi saya pesan sama Pak Wali semuanya ukuran bagaimana hari ini musim pilkada, pilgub, jangan sampai kita beda kostum, beda pilihan membuat kita saling sebang-sebengan. Ini sama tetangganya aja beda kostum, beda jilbab, ini hijau itu putih, menindah. Iya. Jangan sampai kita ini karena beda pilihan kita berbeda. Itu dibenci Rasulullah SAW. Karena kita ini tidak mungkin akan pernah sama. Kalau ada orang mencari pasangan dengan mencari persamaan sampai kiamat Anda akan ketemu. Ya. Kita itu menikah mencari jodoh bukan karena kita sama, justru karena kita berbeda untuk mencari persamaan. Jadilah pelangi. Pelangi itu tidak akan pernah indah kalau dia satu warna. Ini nasihat pernikahan saya. Anda bersatu bukan karena Anda sama, tapi Anda bersatu karena Anda berbeda. Tapi perbedaan itu harus membuat Anda indah, sebagaimana pelangi akan selalu indah di mata penglihatan. Tapi yang hormati Allah, indahlah kita saya pakai baju hijau, ibu kita pakai hitam, biasa aja, low profile. Saya siapa saja Pak, slow, jangan ngomong. Ya, slow saja, kita sama saja. Apapun pilihannya, kita tetap satu, tetap sama. Toh juga kalau pilihan kita menang, sudah tetap menidang ronde cerubah. Ya, apa yang berubah? Kita kan begini-begini saja. Ya, menang pilihan kita, alhamdulillah. Enggak juga, ya innalillah. Artinya apa? Berlembut-lembutlah berkasih sayang.
Sampai sifat yang pertama yang Allah paparkan di Al-Quran itu adalah terulang-ulang 113 kali di Al-Quran, mengawali setiap surat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah disandingkan dengan sifat Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Kata ulama tafsir, satu-satunya sifat Allah disandingkan dengan Muhammad Rahim itu adalah surat Taubah. Saking apa? Saking sayangnya Nabi. Maka hari ini Bapak Ibu berkasih sayanglah. Kalau pertanyaannya kenapa surat Taubat itu tidak ada surat Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya surat tidak ada Bismillahnya surat Taubat. Ya kenapa? Karena isi surat Taubat itu perang. Ya perang itu jauh dari kasih sayang. Bayangkan gimana orang mau perang kasih sayang, tapi yang mati di situ. Tidak jadi dia perang Pak. Ya, yang tembak terus gimana mau perang pakai kasih sayang? Itu bantong namanya. Ya. Makanya ada turun Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tapi semua surat 114 satu tidak ada bismillahnya karena isinya perang. Maka jangan sampai hidup kita isinya perang toh. Ya, rumah tangganya perang-perang. Pulang suaminya ya bersuara. Lalu semuanya suara seperti Tom and Jerry juga tidak bisa ketemu. Jangan. Maka bagaimana kita ini menyambung persamaan. Apapun pilihannya kita tetap sama, kita sambung kasih sayang. Rasulullah itu Bapak Ibu, saking lembutnya, ukurannya, beliau itu di Madinah diludahi oleh orang Madinah Yahudi ketika mau ke masjid, diusap ludah di pipinya itu dengan berdoa Allahumma bi barakat hadzal ilsaq ya ihdihi fa innahu la ya'lam. Ya Allah berkat ludahnya ke wajah saya, berkahi dia agar dia dapat hidayah. Itu Nabi pulang lagi diludahi, berlaku sampai 3 hari. Gak pernah Nabi itu benci. Ya. Pernah didoakan terus. Coba sih diludahi itu. Boleh sosial lah, boleh nyobati. Pulang tapi diambil barang. Rasulullah itu diusap ludahnya. Hari yang keempat beliau ke masjid, tak ada yang meludahi. Saking susahnya Nabi, kenapa ada yang ludahi saya? Ditanya sama tetangganya, Semeton, kenapa orang ini tak keluar ludahi saya lagi? Kata tetangganya, ya sakit ya Rasulullah. Ya pendeta tentu sih sakit. Kata Nabi, oh innalillah, saya belikan dia gandum, dibeliin dia korma, dibeliin dia roti, dijenguk Pak. Tuh. Apa kata si Yahudi ini? Ya Rasulullah, saya WA tetangga saya Facebook, saya Instagram, semua tentang saya sakit. Keluarga saya tidak satupun datang menjenguk saya. Engkau yang setiap hari saya ludahi, engkau pertama jenguk saya dan bawa oleh-oleh. Gimana hati ini tidak terombang-ambing dengan akhlak? Rasulullah penuh dengan kecintaan. Tidak ada kekasaran apapun yang tidak akan kalah dengan kelembutan. Maka jadilah ibu-ibu yang lembut, jadilah bapak-bapak yang lembut. Batu ukurannya kata Ibnu Hajar, maka disebut Ibnu Hajar anak batu. Tidak ada batu di atas air mancur itu kecuali batu itu akan berlubang yang selalu ditetesi oleh air. Kata air, bukan aku punya kuasa untuk menghancurkan batu, tapi karena aku kelembutanku membuat batu menjadi malu untuk tetap berkeras dalam keras. Dan batu pun berkata, bukan aku tidak kuat untuk menahan goncangan air, tetapi aku malu dengan kelembutan air. Maka lembutlah Bapak Ibu dan berkasih sayanglah. Tidak ada sekeras apapun manusia yang akan hilang dalam senyuman. Makanya kalau sudah diomeh sama istrinya, kemosi loh. Atau istri diomehin suami, kemosi. Selesai. Insya Allah. Jangan susu api dilawan dengan api akan tambah terbakar. Api konsepnya adalah air, maka air akan selalu memadamkan kepanasan yang ada di diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ridhonya sehingga kita bisa menginspirasi, mengambil contoh dari baginda sehingga kita menjadi tauladan yang terbaik buat umat Nabi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.